Selamat pagi anak-anak ibu kelas 8. Salam jumpa kembali dalam pembelajaran kita IPA pada hari ini. Anak-anak ibu, sebelum kalian memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita. Ibu kasih waktu kalian berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 8. Hari ini kita kembali akan belajar mengenai bunyi, ya. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai gaung dan kerdam, hari ini kita akan belajar mengenai resonansi, ya. Resonansi daripada bunyi tersebut. Nah, supaya kalian lebih paham, persiapkan alat-alat pelajaranmu, buku paketmu, buku catatanmu, dan yang lain-lainnya. Ya, sekarang kita akan belajar mengenai resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain yang memiliki frekuensi yang sama. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada beberapa bandul A, B, C, D, dan E. Berdasarkan materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari pada bab getaran, bahwa frekuensi bandul yang menentukan besar kecilnya frekuensi bandul adalah panjang tali. Jadi dari gambar ini bisa kita lihat bahwa ada bandul A dan C mempunyai frekuensi yang sama karena panjang talinya sama. Sedangkan frekuensi bandul C, D, dan E adalah berbeda karena panjang talinya juga berbeda. Kita perhatikan bagaimanakah jika bandul A kita getarkan. Perhatikan gambar. Ya, bandul A kita getarkan sehingga bandul C juga ikut bergetar. Karena adanya getaran di bandul A. Hal ini disebabkan karena frekuensi bandul A dan C sama dengan frekuensinya sama. Inilah yang disebut dengan peristiwa resonansi. Nah, selanjutnya, sekarang kita lihat dulu resonansi pada kolom udara. Pada kolom udara, agar terjadi resonansi ke N, panjang kolom udara H pada tabung adalah H sama dengan 1/4 lambda kali 2N dikurang 1, di mana H adalah panjang kolom udara, satuannya M, lambda adalah panjang gelombang, juga satuannya M, panjang gelombang bunyi. N adalah resonansi ke 1, 2, 3, dan 4, 5, dan seterusnya. Contohnya, resonansi yang pertama akan terjadi jika H sama dengan 1/4 lambda kali 2N kurang 1, di mana N adalah 1. Sehingga H1 sama dengan 1/4 lambda kali 2 kali 1 dikurang 1. Sehingga H1 sama dengan 1/4 lambda. Dan resonansi kedua akan terjadi jika H sama dengan 1/4 lambda kali 2N kurang 1, di mana N sama dengan 2. Maka H2 sama dengan 1/4 lambda kali 2 kali 2 kurang 1. Sehingga kita dapatkan H2 sama dengan 3/4 lambda. Kemudian resonansi ketiga adalah jika terjadi H sama dengan 1/4 lambda kali 2N min 1. Maka N sama dengan 3, maka H3 sama dengan 1/4 lambda
kali 2 kali 3 kurang 1. Sehingga kita dapatkan H3 sama dengan 5/4 lambda. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah tabung, pada bagiannya akan terdapat pancuran. Jika tabung ini kita isi dengan air sampai penuh, kemudian sebuah garpu tala kita getarkan dan kita dekatkan di mulut tabung, maka air kita keluarkan sehingga air akan turun ke bawah dan di atasnya akan terdapat kolom udara. Maka jika kolom udara tingginya H1, jadi H1 sama dengan seperempat lambda, maka akan terjadi dengung yang pertama, yaitu peristiwa resonansi yang pertama, yaitu resonansi antara kolom udara dan garpu tala dan getaran dari garpu tala. Jika garpu tala kita getarkan lagi dan airnya kita turunkan lagi, sehingga kolom udara panjangnya sama dengan 3/4 lambda, maka akan terdengar dengung yang kedua, yaitu peristiwa resonansi yang kedua. Nah, selanjutnya garpu tala kita getarkan lagi dan kita dekatkan lagi ke mulut garpu dan air kita turunkan lagi sehingga kolom udara panjangnya adalah H3 5/4 lambda, maka akan terdengar bunyi dengung yang ketiga, yaitu peristiwa resonansi yang ketiga. Itulah resonansi pada kolom udara. Nah, kita lanjutkan. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh soal yang ketiga. Sebuah sumber bunyi beresonansi pertama pada tinggi kolom udara 25 cm. Berapakah panjang kolom udara ketika beresonansi yang kedua kalinya? Diketahui H1 sama dengan 25 cm. Ditanyakan H2. Jawabnya H sama dengan 1/4 lambda kali 2N minus 1. Resonansi pertama H1 sama dengan 1/4 lambda kali 2 kali 1 kurang 1. Sehingga didapatkanlah H1 sama dengan 1/4 lambda. Maka 25 cm sama dengan 1/4 lambda. Kita dapatkan lambda sama dengan 25 kali 4 sama dengan lambda sama dengan 100 cm atau 1 meter. Jadi panjang gelombang bunyi sama dengan 1 meter. Resonansi kedua kita dapatkan H2 sama dengan 1/4 lambda kali 2 kali 2 dikurang 1. Maka H2 sama dengan 3/4 lambda. Maka H2 lambda atau panjang gelombang sama dengan 1 meter. Sehingga kita dapatkan H2 sama dengan 0,75 meter. Jadi panjang kolom udara saat beresonansi kedua adalah 0,75 meter. Contoh soal yang keempat. Dalam suatu percobaan, resonansi kedua terjadi pada
Frekuensi yang dipakai dalam garpu tala adalah resonansi kedua terjadi apabila tinggi kolom udara 60 cm. Frekuensi garpu tala yang dipakai dalam percobaan adalah 200 Hz. Berapakah cepat rambat bunyi di udara pada saat itu? Nah, diketahui H2 sama dengan 60 cm sama dengan 0,6 meter. Frekuensi sama dengan 200 Hz. Maka ditanyakan, berapakah V cepat rambat bunyi? Jawabnya, H sama dengan 1/4 lambda kali 2 min 1. Masa resonansi kedua, H2 sama dengan 1/4 lambda kali 2 kali 2 dikurang 1. Sehingga dapatkan H2 sama dengan 3/4 lambda. H2 sama dengan 0,6 meter sama dengan 3/4 kali lambda. Sehingga lambda sama dengan 0,6 meter kali 4/3. Sehingga dapatkan lambda sama dengan 0,8 meter. Jadi panjang gelombang sama dengan 0,8 meter. Cepat rambat bunyi dapat kita hitung dengan rumus lambda kali V sama dengan lambda kali F. Panjang gelombang kali frekuensi, di mana lambda panjang gelombang sama dengan 0,8 meter kali 200 Hz. Dan jadi V sama dengan 0,8 kali 200 Hz, sehingga V sama dengan 166 meter per sekon. Jadi cepat rambat bunyi di udara adalah 160 meter per sekon. Nah, tinggi bunyi dan warna bunyi. Tinggi rendahnya bunyi bergantung dari frekuensi getaran sumber bunyi. Semakin besar frekuensi sumber bunyi, semakin tinggi bunyi. Dan semakin kecil frekuensi sumber bunyi, semakin rendah bunyi. Warna bunyi atau timbre bergantung dari jenis sumber bunyi. Misalkan suara laki-laki yang berbeda dengan suara perempuan. Suara gitar berbeda dengan suara piano. Kuat bunyi. Kuat lemahnya bunyi bergantung kepada yang pertama amplitudo, yang kedua jarak sumber bunyi dengan pendengar. Dan yang semakin besar amplitudo, semakin kuatlah bunyi. Semakin kecil amplitudo, semakin lemahlah bunyi. Semakin dekat jarak sumber bunyi dengan pendengar, bunyi akan semakin kuat. Dan semakin jauh jarak sumber bunyi dengan pendengar, bunyi akan semakin lemah. Sekarang kita akan membahas tentang efek Doppler. Efek Doppler terjadi saat sumber bunyi bergerak mendekati atau menjauhi pendengar. Perhatikan gambar berikut ini. Sumber bunyi yang mendekati pendengar akan memberikan frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi aslinya, sehingga bunyi akan terdengar lebih tinggi. Perhatikan gambar berikut ini. Pada saat sumber bunyi dari mobil ini bergerak mendekati pendengar, maka frekuensinya akan bertemu seperti ini, sehingga frekuensinya akan lebih besar daripada frekuensi. Kita lanjutkan ya anak-anak ibu.
Tadi kita sudah mendengarkan bunyi akan terdengar lebih tinggi. Sedangkan jika sumber bunyi menjauhi pendengar, maka frekuensinya akan merekam seperti ini, sehingga frekuensi bunyi menjadi lebih kecil dibanding frekuensi aslinya. Sehingga bunyi yang didengar oleh pendengar akan menjadi lebih rendah. Ini adalah efek Doppler yang disebabkan karena sumber bunyi yang berbeda atau yang bergerak. Karena sumber bunyi yang bergerak. Sekarang kita akan membahas yaitu mengenai nada, desah, dan dentum. Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Contohnya suara biola, suara gitar, dan lain-lain. Sedangkan desah adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Contohnya suara kaleng yang jatuh ke lantai. Sedangkan dentum adalah desah yang sangat kuat. Contohnya suara bom yang meledak. Yang terakhir adalah layangan. Jika dua sumber bunyi yang menghasilkan bunyi dengan frekuensi yang hampir sama bergetar dalam waktu yang bersamaan, akan dihasilkan bunyi yang aneh. Hasil getaran kedua bunyi akan saling mengganggu. Suatu saat, kedua bunyi akan saling memperkuat. Dan di saat lain, kedua bunyi akan saling meniadakan. Sehingga bunyi yang terdengar adalah saling menguatkan, kemudian saling meniadakan, saling menguatkan, saling meniadakan, begitulah secara bergantian. Inilah yang disebut dengan layangan. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga kalian memahami pelajaran ini. Memang Ibu akui pelajarannya agak lebih panjang, tapi Ibu harap kalian bisa mengulang-ulanginya supaya lebih paham. Sekian pembelajaran kita untuk siang hari ini. Salam sehat, sekian dan terima kasih. Salam sehat, sampai jumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya.